Hey semua, welcome to my channel. This is with Miss You. Hey, welcome back with me di channel aku with Miss Yun, yang mana channel yang bakalan always bahas anything, segala hal yang edukatif, inspiratif, dan berfaedah. Yeay. Waduh, aku excited banget ya. Kali ini aku bakalan penuhi lagi requestan dari orang-orang yang udah komen dan inbox aku, yang mana juga untuk kalian semua biar lebih mantap, biar lebih gaspol belajar bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu? Ya, sekarang Miss Yun bakalan kasih tahu kalian, kasih tips ke kalian gimana biar bisa hafal verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing secara awet alias gak ada lupa. Nah, disimak ya biar kalian itu bisa memahami bahasa Inggris, mahir bahasa Inggris secara total, dan no skip ya video aku ya guys. Oke, sekedar sharing buat kalian. Kalau itu dulu Miss Yun yang nggak langsung bisa pintar bahasa Inggris teman-teman. Jadi butuh perjuangan. Aku tuh belajar almost hampir 3 tahun biar bisa fasih bahasa Inggrisnya secara lisan dan tulisan juga ya guys. Nah, kenapa? Karena dalam bahasa Inggris itu kita banyak aturan, banyak grammar, banyak tata etika, banyak ada formal, ada informal. Nah, begitu pula dengan jenis-jenis verb ya teman-teman semua ya. Jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris itu banyak sekali ya, apalagi kalau verb. Nah, verb di dalam bahasa Inggris, dalam grammar bahasa Inggris itu ada 4 jenis ya. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, dan ada juga verb ing. Nah, verb 1 kalau kalian cek di kamu semuanya ini ada istilahnya. Nah, verb 1 itu dikenal dengan istilah infinitive, verb 2 past form, verb 3 adalah past participle, dan verb ing adalah present participle. Dan masing-masing jenis verb ini dia punya jenis-jenis katanya sendiri, gengs. Dan itu yang bikin kita itu berbuih-buih ngafalinnya. Jadi sekuat tenaga sampai mau mampus kita ngafalinnya. Tapi kalau kalian ikutin cara Miss Yun nggak bakalan seperti itu deh. Kalian bakalan cus ngafalinnya ya. Nah, dulu tuh aku buat ngafalin verb 1, verb 2, dan ante-antenya ini aku nerapin 3 step ya gengs. Nah, yang pertama yaitu aku tuh selalu ngafalin verb-verb ini secara synchronized memorizing ya. Jadi aku ngafalinnya secara sinkron, secara berurutan pada masing-masing verb itu. Maksudnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat di kamus, di dictionary kan kalian nemu tuh ada jenis verb juga dari jenis perubahan kata kerjanya ya. Ada 2 yaitu ada regular verbs dan juga ada irregular verbs. Nah, kalian bakalan nemu itu disediakan secara terpisah ya di dictionary. Kalian silahkan juga hafalin semuanya, tapi kalian harus hafalin secara bertahap, dibagi ya konsentrasinya. Misalnya kalian mau simak dan hafalin yang regular verb dulu, kalian fokus di sana, setelah itu baru di irregular verbnya. Nah, kalau yang regular verb itu ya, kalian harus tahu kalau itu adalah verb yang tidak mengalami perubahan pada jenis kata kerjanya. Jadi apa unsur-unsur pembangun katanya atau fonemnya atau wordnya itu tidak mengalami perubahan ya. Irregular diatnya tidak teratur, tidak beraturan ya. Jadi bisa perubahannya tuh wordnya itu total berubah, atau berubahnya sebagian, atau masih mirip-mirip dengan kata kerja sebelumnya. Itu ya yang membedakan regular dan irregular verb. Nah, aku cara ngafalinnya adalah aku ngambilnya secara langsung. Misalnya ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Ada kata cook, cooked, cooking. Jadi kalian tuh harus ngafalinnya bersamaan secara berurutan. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing-nya kalian ambil berurutan, kalian ngafalinnya. Jadi kayak gini, misalnya kalau kalian mau ngafalin kata kerja dari cook, jenis-jenis kata kerjanya adalah kalian ambil kayak gini. Cook, cooked, cooked, cooking. Yaitu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Misalnya lagi ada kata dengan awalan huruf D. Dance, danced, dance, dancing. Nah, itu yang untuk regular verb. Kemudian kalau yang regular verbs, misalnya kalian ambil word sing, misalnya ya sing, sang, sang, singing. Nah, itu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing-nya. Kemudian lagi misalnya swim, berenang. Swim, swam, swam, swimming. Nah, itu ya. Caranya kayak gitu teman-teman, terintegrasi, dia berurutan. Jadi kalian gak bakalan lupa. Dan kalian juga harus ngafalinnya itu adalah berulang-ulang. Tiap hari kita misalnya coba ulang sebanyak 3 kali misalnya.
Besoknya kita cek lagi, masih nggak hafal itu, kita ulang lagi. Atau kalian boleh juga ngafalinnya itu dengan santai. Misalnya ketika kalian mandi, kalian bisa langsung swimming, sing singing, drink drum drinking, put putting, read reading. Itu kalian bisa lakuinnya secara santai sambil makan, sambil nonton TV ya. Jadi kalian nggak usah takut dibilang gila ya. Kali aja kita belajar bahasa Inggris biar bisa ya, nggak? Nah, kemudian setelah kalian ngafalnya secara terintegrasi, secara sinkronis, nah ini tips juga dari aku yang sangat penting adalah biar nggak muluk-muluk, kalian harus wajib hukumnya ngelakuin yang namanya latihan vocabulary dan latihan grammar guys ya. Jadi kalau kalian udah selesai ngafalin verb itu ya dirasa sudah ya cukup hafal ya. Coba deh kalian uji kemampuan kalian, penghafalan kalian itu hafal atau tidaknya, benar-benar apa enggak di dalam latihan grammar dan latihan exercise. Jadi kalian bisa nemuin latihan-latihan ini sejenisnya lah di dalam buku grammar. Kalian bisa beli di bookstore atau bisa kalian searching di Google atau kalian bisa download aplikasi juga belajar bahasa Inggris yang nyediain latihan-latihan seperti ini. Nah kalian silakan aplikasikan tes penghafalan kalian itu di verb tersebut dengan latihan tersebut ya, dengan latihan grammar dan vocabulary. Nah, pilihlah latihan vocabulary, ini tips dari aku yang misalnya providing you latihan untuk nyari padanan kata, sinonim atau antonimnya ya, lawan kata. Juga ada juga find the word meaning. Kalian disuruh nyari arti dari kosakata yang dikasih di latihan tersebut. Nah, itu kalian juga bisa mencari kata-kata yang tidak disediakan dalam teks, lalu kamu itu dikasih titik-titik ya, terus kalian tuh disuruh nyari katanya gitu di dalam kamus atau berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Jadi dengan kalian latihan vocabulary itu kemampuan kalian tuh bakal lebih meningkat di bidang jenis-jenis verb apa saja yang sudah kalian tahu. Jadi kalau kalian belum tahu jenis verb A, B, C, kalian otomatis bakalan nemuin yang baru di dalam latihan tersebut. Itu sangat bagus untuk your vocabulary ya, storage, oke. Nah, selain latihan vocabulary, kalian juga harus mengambil latihan grammar. Karena apa? Oke, karena penggunaan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing ini sangat erat kaitannya dengan tenses ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu yang namanya tenses. Kapan kita harus pakai verb 1, kapan pakai verb 2, kapan pakai verb 3, kapan pakai verb ing. Yang mana kalau verb 1 umumnya kita pakai ya udah pada tahu ya dalam tenses present dan umumnya adalah simple present tense. Kalau verb 2 itu ya simple past, kalau verb 3 ya perfect ya pada umumnya, dan verb ing adalah dalam tenses continuous atau progressive tenses. Nah, kalian itu harus cari latihan grammar yang bisa mengaplikasikan verb-verb ini ke dalam tenses. Mungkin dalam bentuk fill in the blank atau juga dalam bentuk arrangement, kalian suruh nyusun gitu ya kalimat yang masih orak-arik, masih diacak. Kalian harus bisa susun itu. Kemudian kalian nemuin jenis-jenis verbnya, lalu kalian cari deh di kamus. Oh, ini verb ing-nya ini, apa sih verb 2-nya, apa sih verb 3-nya. Misalnya kalian ketemu kata discouraging. Oh, itu artinya adalah kehilangan keberanian ya, kayak malu, kayak mentalnya ciut. Kalian cari discouraging itu apa sih verb 1-nya, apa sih verb 2-nya, apa sih verb 3-nya, dan kalian langsung rekam deh di memori kalian. Jadi your vocabulary and also your kemampuan di grammar itu ya dalam membuat kalimat menggunakan verb itu bakal lebih meningkat teman-teman. Nah, yang terakhir adalah setelah kalian latihan grammar dan latihan vocabulary, langsung kalian ambil action ya. Actionnya itu adalah kalian harus ngambil latihan itu diaplikasikan secara real di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus gunain verb-verb ini di dalam percakapan secara nyata di kehidupan kalian. Supaya kalian belajarnya itu adalah secara kontekstual. Maksudnya adalah kayak gini, kalau kalian belajar bahasa Inggris mempelajari verb 1, verb 2, verb 3, misalnya kalian belajarin penggunaan verb 2 ya, identik itulah simple past tense. Jadi kalian harus coba menggunakannya juga dalam percakapan sehari-hari. Misalnya you talk with your friends about what your activity you did yesterday. Misalnya kalian kasih tahu temanmu menggunakan verb 2 pakai tense simple past tense. Misalnya hello Fabi, I watch Jilan movie last night with my best friends. Oke. Atau kalian bisa juga bilang
kegiatan yang sedang kalian lakukan hari ini atau saat ini kepada ibu kalian. Mom, I am busy today. I am working on my thesis gitu misalnya. Jadi kalian harus aplikasiin semuanya itu biar apa yang kalian pelajari itu benar-benar ngena, benar-benar benar-benar bermanfaat, berfaedah buat kalian. Nah, ketika kalian sudah aplikasiin, udah bisa secara sehari-hari kalian gunain itu, dan itu pasti bakalan terus kalian ingat, nggak ada istilahnya lupa, karena alam bawah sadar kalian secara tidak langsung sudah terbiasa mendapati hal seperti itu, mengalami, mempelajari hal seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut untuk lupa pokoknya. Nah, di samping itu kalian juga harus memperkaya diri kalian dengan rajin-rajin membaca, menulis, menyimak, menonton, mendengarkan anything about English, anything yang menggunakan English, supaya otak kalian dan juga indera kalian ya, terutama pendengaran dan juga indera penglihatan kalian bisa terus aktif merekam vocabulary in English ya. Jadi kalian dari sana bisa membiasakan diri kalian untuk ya memang aku terbiasa dengan suasana situasi berbahasa Inggris. Jadi itu lebih meningkatkan kemampuan kalian secara signifikan ya. Nah teman-teman, gimana tips-tips yang sudah aku kasih tadi? Semoga bisa mantul di kalian ya, bisa kalian aplikasikan. Mudah-mudahan habis nonton tayangan aku ini kalian bisa berubah ya, kayak Power Rangers itu berubah gitu. Kalian bisa langsung bangkit, kemudian coba deh dari mission ini trik-triknya, bisa nggak aku hafal bab-babnya ini? Pasti bisa. Kalau kalian itu semangat, konsisten, pantang menyerah buat ngafalinnya ya. Oke guys. Ya cukup sekian dulu pemaparan bahasa mission kali ini. Semoga kalian suka, bermanfaat, berfaedah ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Sampai ketemu lagi di bahasa mission selanjutnya. Goodbye. Muah muah muah.